Halo kawan-kawan, kembali di video pembelajaran Prodi Jurnalistik Vkom Unpad. Saya Ahmad Abdul Basit. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang jurnalisme audio di persimpangan ekosistem media. Hari ini kita tahu bahwa radio siaran tidak hanya hidup dalam ekosistem terestrial atau menggunakan frekuensi. Radio kita juga bisa dengar di platform digital, baik melalui sosial media, melalui platform audio digital, ataupun melalui audio streaming. Nah, dari kacamata regulasi, radio yang tidak hanya ada pada ranah frekuensi, tapi juga ada pada ranah digital, memiliki dua payung hukum yang berbeda. Yang pertama adalah ketika jurnalisme audio atau konten audio itu ada pada platform terestrial atau siaran yang menggunakan frekuensi, maka secara regulasi dia dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Undang-undang ini yang kemudian menaungi industri radio dan televisi yang menggunakan frekuensi publik. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika radio itu atau konten jurnalisme audio itu berkembang dalam platform digital atau menggunakan internet. Kita tahu bahwa hari ini ada teknologi streaming. Jadi radio tidak hanya didengar pada wilayah kota ataupun kabupaten, tapi juga bisa didengar melampaui batas kewilayahan. Dia bisa didengar di luar negeri, bahkan bisa didengar di seluruh penjuru dunia. Nah, ketika menggunakan teknologi digital berbasis internet, maka secara khusus dia juga tunduk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena belum ada yang secara khusus lembaga yang menaungi atau menangani aktivitas yang berbasis internet. Jadi pengawasan saat ini masih dilakukan Kementerian Kominfo secara langsung ataupun melalui atau oleh kepolisian ketika memang terjadi pelanggaran hukum. Tapi yang jangan lupa bahwa ketika konten atau jurnalisme audio itu, jadi produk jurnalisme audio itu juga sebagai konten yang khusus dalam bidang jurnalisme, maka dia juga tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 atau kita biasa sebut sebagai Undang-Undang Pokok Pers atau Undang-Undang Pers. Di sana menaungi berbagai hal aktivitas, profesi maupun juga standar perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan pers. Jadi yang pertama, ada 3 regulasi yang secara khusus menaungi jurnalisme audio, baik yang di frekuensi maupun di digital internet. Ada pertama adalah Undang-Undang Penyiaran, kemudian Undang-Undang Pers, dan yang ketiga adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, kita bicara dulu tentang bagaimana jurnalisme audio itu ketika tumbuh dan berkembang di platform terestrial. Terestrial adalah konten yang disebarluaskan oleh radio siaran yang menggunakan frekuensi, ya. Jadi frekuensi di udara ini yang tidak terlihat ini sebenarnya kan sumber daya alam terbatas yang dikelola oleh negara. Nah, dalam hal ini, Undang-Undang Penyiaran mengamanatkan bahwa pengawasan penggunaan frekuensi oleh media penyiaran itu dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang ada di pusat dan di daerah. Nah, dari Undang-Undang Penyiaran ini lahir aturan turunan. Karena undang-undang bersifat umum, maka ada aturan teknis yang disebut Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS. P3SPS terakhir itu disahkan pada tahun 2012 dan masih berlaku hingga saat ini. Kemudian KPI dalam konteks melakukan pengawasan, ini melakukan pengawasan saat atau setelah konten jurnalisme itu ditayangkan. Jadi bukan melakukan pengawasan sebelum ditayangkan. Jadi KPI tidak melakukan sensor layaknya lembaga sensor film. Kemudian P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran itu, poin-poin pentingnya adalah di sana ada pasal tentang penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan,
agama, ras, dan antar golongan. Jadi secara khusus, isi siaran di lembaga penyiaran radio dan televisi itu tidak boleh mempertentangkan atau bahkan mengolok-olok, merendahkan ya siapapun dalam siaran itu atas dasar sukunya, atas dasar agamanya, atau dasar rasnya. Kemudian yang kedua, itu juga secara khusus P3SPS itu ada pasal tentang perlindungan kepentingan publik, kemudian perlindungan kepada anak, kemudian program bermuatan seksual. Nah, ini banyak temuan di lembaga penyiaran itu yang berkaitan dengan pasal siaran bermuatan seksual. Siaran bermuatan seksual itu dikategorikan sebagai siaran dewasa yang hanya boleh disiarkan pada jam dewasa, yaitu pada pukul 22 hingga pukul 3 dini hari. Banyak temuan misalnya di radio siaran, ada yang memutarkan lagu berbahasa asing ya, ataupun berbahasa Indonesia, bahkan berbahasa daerah, yang kalau kita cermati isinya ternyata mengandung muatan-muatan seksual. Maka Komisi Penyiaran baik di pusat maupun di daerah beberapa kali juga menjatuhkan sanksi terhadap isi siaran, video klip ataupun lagu yang diputarkan di radio karena ternyata liriknya mengandung muatan seksual. Kemudian yang selanjutnya adalah program siaran bermuatan kekerasan. Kemudian juga program siaran terkait miras, nafsa, dan minuman beralkohol. Dan P3SPS juga secara khusus ada pasal terkait dengan jurnalistik. Jadi siaran jurnalistik itu juga diatur tidak hanya di Undang-Undang Pers, tapi juga di P3SPS yang merupakan turunan dari Undang-Undang Penyiaran. Nah, setelah berbicara soal regulasi penyiaran di terestrial, kita bicara sekarang regulasi penyiaran di platform digital yang berbasis internet. Jadi hari ini platform digital yang berbasis internet yang pertama adalah mereka yang bentuknya badan hukum. Jadi sudah memiliki izin usaha ya berupa badan hukum perseroan terbatas, maka konten jurnalistik atau media ini bisa dikategorikan sebagai perusahaan pers seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pers. Nah, sebagai perseroan terbatas ya yang badan hukumnya kemudian dinaungi oleh Dewan Pers, maka ketika ada kasus-kasus yang terjadi, maka sengketanya adalah sengketa pers yang itu langsung ditangani oleh Dewan Pers. Masalahnya, bagaimana jika ada konten jurnalisme audio itu yang tersebar luaskan melalui platform-platform digital, sosial media, tapi yang tidak didistribusikan oleh perusahaan pers atau tadi badan hukum PT yang melakukan aktivitas pers gitu, tapi dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang tidak berbadan hukum. Maka harus saya sampaikan untuk penanganannya ini masih dalam ruang lingkup penanganan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka penanganannya bisa pidana ya, misalnya di sana ketika ada pencemaran nama baik, kemudian ketika ada fitnah, berita bohong dan sebagainya, maka penanganan bahkan dilakukan oleh pihak kepolisian langsung menggunakan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, Undang-Undang Pers sendiri, Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 itu sebenarnya ada 4 poin utama yang diatur. Misalnya yang pertama adalah soal kode etik profesi, ya. Jadi Dewan Pers bersama dengan Asosiasi Pers itu sudah merumuskan ya kode etik profesi jurnalistik atau disebut kode etik jurnalistik. Ada 11 pasal yang di sana menaungi tentang berbagai aktivitas yang bersinggungan langsung dengan kerja-kerja jurnalistik. Kemudian juga ditentukan soal standar perusahaan pers. Jadi apakah semua pembuat konten itu bisa disebut sebagai perusahaan pers? Ternyata tidak. Salah satu syaratnya misalnya harus berbadan hukum perseroan terbatas. Atau bahkan nanti lebih lanjut ketika mau diverifikasi harus memenuhi kualifikasi, misalnya pemimpin redaksinya harus wartawan dengan kualifikasi utama. Kemudian soal produksi berita harus dilakukan minimal selama 6 bulan berturut-turut.
kemudian soal penggajian harus memenuhi standar UMR, dan banyak hal yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah, ketika dia bentuknya adalah perusahaan pers, maka dia berhak untuk bersengketa dengan pendekatan undang-undang pers. Jadi kalau ada misalnya kesalahan dalam peliputan, ya, kesalahan, maka ditangani tidak oleh kepolisian, tapi ditangani oleh Dewan Pers, dan ini masuk sengketa etik, ya, diselesaikan dengan mekanisme sengketa etik profesi. Dan secara khusus Undang-Undang Pers ini mengamanatkan bahwa Dewan Pers lah yang sebagai regulator atau penegak aturan di bidang pers. Bagaimana jika bukan perusahaan pers? Tadi saya sempat singgung bahwa jika konten audio didistribusikan dalam platform digital yang bukan dalam bentuk perusahaan pers, maka dia harus ditangani dengan pendekatan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada 2 pasal utama yang hari ini sering jadi diskursus gitu ya di ruang publik. Yang pertama adalah misalnya pasal 45A ayat 1, itu kaitan dengan orang yang dengan sengaja ini menyebarluaskan informasi atau menyebarluaskan konten gitu yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Maka hati-hati, jangan sampai Anda produksi konten yang mengandung kebencian atau menebarkan permusuhan. Kemudian ada pasal 27 ayat 3 yang juga ini berkaitan dengan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, jadi itu yang kemudian menaungi bagi produser-produser konten yang tidak diproduksi di perusahaan pers. Selanjutnya adalah ini kaitan dengan sumber informasi atau sumber konten jurnalisme, sumber siaran informasi yang disebarluaskan di platform radio siaran ataupun di platform digital audio. Kalau melihat kacamata Undang-Undang Hak Cipta, ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, maka ada 2 klausul utama menurut saya. Hari ini kan ada yang memproduksi berita itu menggunakan liputan langsung ke lapangan gitu ya. Kita mencari informasi gitu ya, liputan, wawancara dan sebagainya. Tapi ada juga jurnalisme audio yang diproduksi atau dilakukan dengan menggunakan sumber milik orang lain. Misalnya membacakan website orang ya. Kemudian mengutip konten video milik orang lain gitu. Bagaimana secara regulasi? Yang pertama adalah di sana ada ketentuan hak moral. Nah, hak moral ini hak yang diberikan ya, atau hak bagi pemilik konten untuk ya disebutkan namanya, identitasnya, diakui kepemilikan terhadap kontennya dengan cara menyebutkan sumber informasi itu yang diproduksi oleh orang lain. Jadi misalnya dalam siaran kita sebutkan bahwa berita ini kami lansir dari website A gitu ya, atau berita ini kami kutip dari website B. Nah, secara moral menurut ketentuan Undang-Undang Hak Cipta itu sudah terpenuhi. Jadi kita menghargai karya orang lain, tidak mengakui bahwa itu adalah milik kita. Tapi ada klausul lain tentang yang disebut hak ekonomi. Kita tahu bahwa orang memproduksi karya itu kan dengan keringat, dengan uang lah ya gitu, ya bensin dan sebagainya. Wartawan lain liputan ke lapangan panas-panasan gitu. Kita kok enak ya tinggal mengutip gitu. Maka sebenarnya ketika kita melakukan pengutipan, jika pemilik konten ini tidak bisa menerima dan menuntut hak ekonominya dipenuhi, maka suka atau tidak suka kita harus memenuhinya. Banyak kasus yang terjadi, misalnya pemilik konten akhirnya meminta ya ganti rugi atas konten yang digunakan. Jadi sebaiknya bagi Anda mahasiswa jurnalistik Vkom Unpad, pertama dalam produksi konten jurnalisme audio,
Anda harus memproduksi sendiri. Turun ke lapangan, reportase, melakukan liputan, wawancara, dan itu Anda bisa kemas sebagai karya milik Anda sendiri. Jika terpaksa ada konten-konten milik orang lain yang Anda gunakan, kemudian Anda sadur, maka Anda harus meminta izin pada pemilik konten. Jadi nanti bisa sebagai konten kolaborasi ya, antara Anda dengan pemilik konten. Jadi dua-duanya akan mendapatkan keuntungan dari reproduksi konten yang Anda sajikan. Sekian seri video pembelajaran untuk materi jurnalisme audio di persimpangan ekosistem media. Saya Ahmad Abdul Basit dari Prodi Jurnalistik Vkom Unpad. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.